Di sisi lain pemirsa, dugaan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Aibtu LC terhadap tahanan wanita menjadi noda hitam di institusi kepolisian, terutama Mapolres Pacitan. Dan hari ini, tim liputan JTV mencoba menelusuri seperti apa kondisi ruang tahanan di Mapolres Pacitan sehingga muncul celah kesempatan bagi terduga pelaku bisa melancarkan aksinya. Tak henti-hentinya Polri mencoreng wajahnya sendiri. Kali ini dilakukan oleh oknum Aibtu LC yang diduga memperkosa tahanan di dalam sel Mapolres Pacitan. Kasus ini sekaligus menambah daftar panjang anggota polisi yang bermasalah. Alih-alih menjadi pengayom bagi masyarakat, menegakkan hukum, dan memberantas kriminalitas, Aibtu LC diduga telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat sementara Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti dengan dugaan kasus memperkosa tahanan wanita berinisial PW berusia 21 tahun, warga Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, terduga kasus mucikari yang tengah menjalani proses hukum. Dan hari ini, kami dari tim liputan JTV akan mengajak pemirsa untuk melihat seperti apa kondisi ruang tahanan di Mapolres Pacitan sehingga memunculkan kesempatan bagi pelaku untuk melancarkan aksinya. Jangan kemana-mana, terus ikuti kami. Didampingi Kasih Humas Polres Pacitan, tim liputan JTV berusaha menelusuri ruang tahanan yang diduga digunakan oleh Aibtu LC memperkosa tahanan wanita berinisial PW, tersangka kasus mucikari yang tengah menjalani proses hukum. Dari pintu masuk, kami menelusuri lorong kurang lebih sepanjang 15 meter sampai di depan ruangan sel tahanan ditempatkan. Dari tempat penjagaan terlihat ada 3 ruangan yang merupakan sel tahanan wanita dan laki-laki. Di dalam sel tahanan ada kurang lebih 7 narapidana pria, sementara PW yang diduga menjadi korban pemerkosaan merupakan satu-satunya tahanan yang menempati sel tahanan wanita dan masih berproses hukum atas dugaan kasus mucikari. Ya, jadi pemirsa, saat ini saya sudah berada di sel tahanan Mapolres Pacitan, di mana kalau dilihat di sebelah sini di ruangan depan ini merupakan sel tahanan wanita, kemudian yang 2 ruangan di sebelah sana itu merupakan sel tahanan laki-laki. Kalau dilihat memang sangat kecil sekali celah kesempatan bagi pelaku untuk melancarkan aksinya, karena sel tahanan wanita dan laki-laki ini hanya terpaut dengan dinding dan tidak jauh juga. Namun semuanya masih menunggu fakta dari penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur. Di ruangan berukuran kurang lebih 3 x 4 meter itulah Aibtu LC diduga memperkosa PW, seorang tersangka kasus mucikari. Memang sangat kecil sekali celah kesempatan bagi terduga pelaku bisa melancarkan aksinya. Lantas mengapa dugaan kasus pemerkosaan itu bisa terjadi? Sumber internal kami menyebut bahwa dugaan pemerkosaan itu dilakukan di saat ruang tahanan sepi dan aktivitas juga terbatas, yakni rentang waktu tanggal 4 sampai dengan 6 April 2025 yang bertepatan dengan momentum Idul Fitri. Ya pemirsa, saat ini Aibtu LC masih menjalani proses pemeriksaan di bidang profesi dan pengamanan Polda Jawa Timur. Namun yang jelas di sini muncul pertanyaan besar. Mengapa seorang tahanan wanita bisa menjadi korban di dalam institusi yang seharusnya melindunginya? Jika ini terbukti bersalah, ini bukan hanya pelanggaran etik, namun ini merupakan tindak kejahatan berat. Dan di sini menunjukkan ada lubang besar di dalam sistem pengawasan di dalam institusi kepolisian. Dugaan kasus oknum Aibtu LC menciptakan presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia ini pun menuai kecaman dari masyarakat maupun aktivis di Pacitan.
Salah satunya dari Forum HMI Wati atau Forhati yang sudah melayangkan surat terbuka ke Polres Pacitan dan memberikan sejumlah tuntutan atas dugaan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Aibtu LC terhadap seorang terduga kasus mucikari. Pertama, Forhati tentu berterima kasih kepada kawan-kawan media ya atas rilis pemberitaan-pemberitaan tersebut, sehingga kami dari Forhati bisa mengetahui dan bisa akhirnya bersikap. Ya, kami terus kemudian melayangkan surat terbuka ya kepada Kapolres. Sebelumnya Januari itu kami sebenarnya sudah audiensi ya dengan pihak kepolisian terkait dengan isu kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, yang waktu itu audiensinya bukan Kapolres menerima kami secara terbuka. Tentu ketika ibaratnya dari beberapa waktu yang lalu kami melakukan itu, terus kemudian ada kejadian kejutan sangat kan bagi kami di tempat mereka dan dilakukan oleh oknum dari mereka. Tentu kami sangat mengecam itu pelanggaran kode etik mereka sendiri ya di kepolisian, dan juga melanggar otomatis hak asasi manusia siapapun dia selama manusia, walaupun dia itu dalam proses hukum itu harus dimanusiakan juga ya. Tidak lantas kemudian bisa dilakukan seperti sah-sah saja ketika dia diperlakukan dengan tidak baik dan melanggar hukum. Jadi kami menghimbau, meminta, mendorong jadi ada investigasi terkait dengan kejadian tersebut dan ada transparansi dari pihak kepolisian. Sementara menurut praktisi hukum di Pacitan, jika terbukti bersalah, terduga pelaku ini bukan hanya dijatuhi sanksi etik, namun tak menutup kemungkinan dijerat dengan pasal pidana. Merujuk pasal 11, junto pasal 12, ayat 1 huruf A, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 mengatur tentang pemberhentian anggota kepolisian. Dan apabila sebagai polisi atau orang yang mempunyai profesi lebih, mempunyai kewenangan, maka hukuman biasanya ditambah 1/3 kali lipat. Pertama, kalau kita bicara tentang sanksi, pertama adalah sanksi yang dikeluarkan oleh anggota kepolisian, yaitu sanksi pelanggaran etik. Yang kedua adalah sanksi pidana yang harus diuji. Makanya ketika sanksi pidana sudah diuji, putusan pengadilan ini menjadi penentu apakah nanti orang itu hanya dikeluarkan dari kepolisian atau dihukum pidana atau ditambah denda lainnya. Itu penentunya dari pengadilan. Dugaan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Aibtu LC terhadap PW masih menjadi sorotan publik, terutama masyarakat Kabupaten Pacitan. Sementara proses hukum harus berjalan adil dan transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tak semakin terkikis. Karena jika hukum tak lagi aman di tangan penegaknya, lantas kepada siapa lagi masyarakat harus berharap?